Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan zakat. Nah, masih membahas tentang hak orang-orang yang berhak atau golongan yang berhak menerima zakat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Sekarang orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh, wasabilullah, dan sabilillah. Nah, siapa sabilullah itu? Wahwa, adapun sabilillah, al-qaimu, ialah yang menegakkan, yang mendirikan atau yang menegakkan bil jihadi, dengan berperang. Nah, mutatawwi'an, hal dalam keadaan sukarela, tanpa gaji maksudnya, walau gonian, sekalipun kaya. Wayu'ta, dan diberi, al-mujahidu, akan ia orang yang berperang, an-nafaqata, akan nafkah, wal kiswata, dan pakaian, lahu, baginya si mujahid, wali iyalihi, dan untuk juga keluarganya si mujahid, dahaban, di waktu perginya, wa iyaban, dan pulangnya, wasa mana alatil harbi, dan juga pembayaran, artinya seperangkat alat berperang, biaya alat berperang ya. Nah, ini yang dinamakan sabilullah ya. Jadi yang dinamakan sabilullah itu di dalam At-Taubah ayat 60, yaitu orang yang menegakkan. Menegakkan artinya dia berjihad, berperang di jalan Allah dengan sukarela, tanpa digaji ya. Sekalipun orang ini kaya, yang buat sukarela ini sekalipun dia orang kaya, maka dia diberi, si mujahid ini diberi nafkah dan pakaian untuknya dan untuk keluarganya, pulangnya, perginya, artinya selama dia berperang, dan juga biaya alat-alat berperang, artinya dibiayai dari uang zakat tersebut. Nah, tapi kalau tentaranya digaji, ya dia tidak menerima zakat, kan dia sudah menerima gaji, seperti itu ya. Kemudian wabnu sabil, dan ibnu sabil. Siapa ibnu sabil ini? Bagian yang terakhir ya. Siapa ibnu sabil? Wahwa, adapun ibnu sabil, musafirun, ialah orang yang berpergian, muhtazun, yang melewati. Siapa orang berpergian? Di baladi zakati, di negara zakat. Au munsyi'u safarin, atau orang yang memulai atau menetapkan perjalanan, mubahin, yang dibolehkan, minha, dari negeri zakat. Nah, walau linuzhatin, sekalipun berpergian tersebut untuk tujuan rekreasi, walaupun cuma untuk tamasya atau rekreasi, aukana kasuban, atau ada siapa musafir kasuban, ialah ada usahanya, banyak usahanya. Kemudian bihila fil musafiri, berbeda halnya dengan berpergian, lima asyatin, bagi tujuan maksiat, illa, kecuali intaba, jika bertaubat siapa musafir. Nah, ibnu sabil adalah orang yang sedang berpergian, yang melewati daerah zakat ya, atau atau berpergian ia memulai dari daerah zakat ya. Sekalipun berpergian itu untuk tujuan piknik atau rekreasi, yang penting ada tujuannya. Nah, sekalipun orang ini yang berpergian ya, ada usaha, punya usaha, berbeda dengan tujuan berpergiannya untuk maksiat, maka ini tidak boleh diberikan zakat. Kecuali memang si musafir ini yang tujuan untuk maksiat, dia segera bertaubat, memperbaiki niatnya. Nah, itu baru mendapatkan zakat. Kemudian wal musafiru, dan adapun orang yang berpergian, ligori maqsidin, untuk selain tujuan, sahihin, yang benar atau yang sah, kal haimi,
ialah seperti orang yang bingung. Nah ini Ki. Jadi orang berpergian yang nggak punya tujuan itu seperti orang bingung, maka tidak diberi zakat. Kemudian, wa yu'ta dan diberikan siapa Ibnu Sabil kifayatahu akan kecukupannya Ibnu Sabil wa kifayataman dan kecukupannya orang ma'ahu yang bersamanya Ibnu Sabil min mamunihi dari orang yang wajib dinafkahinya au jami'iha atau semua kecukupannya. Nafakotan artinya nafkahnya, wakiswatan dan pakaiannya, dahaban di waktu berangkatnya, wa iyaban dan di waktu perginya. In lam yakun jika tidak ada lahu baginya Ibnu Sabil bitorikihi di jalannya Ibnu Sabil au maksidihi atau tujuannya Ibnu Sabil malun apa harta. Nah, jadi gini, diberikan ya, diberikan kepada kecukupannya. Nah, kecukupannya si Ibnu Sabil atau maksudnya dan kecukupan orang yang bersamanya. Artinya kalau Ibnu Sabil berangkatnya sama keluarganya, maka dicukupkan ia dan keluarganya. Nah, nah misalkan dari orang yang wajib dinafkahinya, artinya bersamanya itu orang yang dinafkahinya atau ya semuanya, maksudnya semua orang yang dinafkahinya, semua kecukupannya, baik dia maupun keluarganya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik nafkahnya, ya, maksudnya kifayah ini kecukupannya baik nafkahnya atau pakaiannya di waktu perginya dan berangkatnya. Nah, di sini syaratnya adalah in lam yakun lahu bitoriki al maksidi malun. Kalau memang dia di jalannya, syaratnya ini. Kalau dia memang pas di jalannya atau di tempat tujuannya tidak punya harta, seperti itu. Ya, jadi kalau di jalannya punya harta atau dia ke tempat tujuan di sana tujuannya berharap ada harta maka tidak diberi zakat. Tapi memang kalau misalnya Ibnu Sabil tidak memiliki sesuatu apapun di dalam perjalanannya maupun tempat tujuannya, maka dia diberi zakat untuk dia Ibnu Sabil maupun untuk keluarganya, baik pakaiannya, keperluan nafkahnya, paginya dan pulangnya, seperti itu. Wa yusaddaqu dan dibenarkan siapa pendakwah atau orang yang mengklaim atau mudai tidak was-safari di dalam pengakuan perjalanannya, wa kaza dan juga dibenarkan fi da'wal ghazwi di dalam pengakuan berperang bila yaminin dengan tanpa sumpah, wa istaraddu dan diminta kembali minhu darinya mudai ma akan apa sesuatu perkara akhodahu yang mengambil siapa mudaihu pada ma in lam yakhruj jika tidak keluar siapa mudai. Jadi gini, ada orang mengaku sedang saya dalam perjalanan Pak, saya kehabisan uang Pak, misalkan gitu, dan juga dibenarkan saya dalam pengakuan berperang gitu, mengaku hendak berangkat berperang misalkan orangnya, walaupun tanpa sumpah maka dibenarkan. Nah artinya kalau begitu dia diberi zakat dan diminta kembali apa-apa yang ia ambil kalau dia tidak keluar. Ternyata dia udah bilang Pak saya dalam berpergian, hendak berpergian, saya sudah habis bekalnya, misalkan ada orang itu kan ya. Saya ini musafir Pak misalkan, atau saya hendak berpergian, atau saya hendak berperang, saya tidak punya apa-apa, maka dibenarkan tanpa sumpah ya, artinya dia diberi zakat. Namun ketika tidak keluar ya, tidak pergi, artinya di situ-situ aja, berarti kan emang dia tuh apa namanya, pekerjaannya memang minta-minta, maka diambil lagi seperti itu ya. Nah, diambil lagi. Kemudian walayu dan tidak diberikan ahadun siapa seseorang biwasfaini dengan dua sifat. Artinya seseorang tidak dapat diberi bagian zakat dari dengan dua sifat atau dengan dua status. Misalkan dia
fakir, dia miskin, dibagi dua-duanya nggak bisa. Nah, misalkan dia amil, dia miskin, dia dapat dua, nggak bisa. Nah, ada pengecualian. Nah, pengecualiannya ini. Naam, ya. In akhoda, jika mengambil fakirun, siapa orang fakir, bil gormi, dengan sebab hutang, fa'atohu, maka memberikan siapa fakir hu padanya ma, nah, padanya hutang dia ya, dorimahu, terhadap orang yang meminjamkannya. Nah, utia, maka diberi siapa fakir, bil fakri, dengan sebab kefakiran, li'annahu, karena sungguhnya fakir al-an, sekarang, muhtajun, ialah orang yang butuh. Nah ini dia, misalkan gini, jika memang ada orang fakir mengambil bagian ya dengan sebab hutang, jadi orang fakir menerima bagian zakat ya atas nama gorim, pengutang. Kemudian si fakir ini memberikan bagian itu kepada orang yang minjemin duit. Artinya kan dia nggak punya lagi, habis. Kemudian baru boleh si fakir ini diberikan bagian zakat lagi, kedua kalinya. Nah, kenapa ya? Karena dia memang butuh, seperti itu, sangat membutuhkan. Nah, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.